Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Kita akan membaca doa yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika, doa yang kedua dari doa iftitah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sumber dari doa ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika, sampai akhir doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa iftitah, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemarin kita sudah membahas tentang subhanakallahumma wa bihamdika, yang maknanya adalah bihamdika sabbahtuka, dengan segala pujimu ya Allah aku mensucikanmu. Ay bifadlika wa hidayatika lidzalika alladhi tujibu hamdaka sabbahtuka. Maksudnya adalah disebabkan karena karuniamu, hidayahmu, yang itu mengharuskan aku untuk memujimu, sabbahtuka, aku mensucikanmu. Dan gabungan ini, subhanallah wa bihamdih, adalah dua kata yang sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Kemudian ada dua kalimat yang dia dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan, khafifatani fil lisan, dan dia ringan untuk diucapkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian kita beralih kepada kalimat wa tabarakasmuka. Wa tabarakasmuka, maha berkah namamu. Tabarakah hanya khusus untuk Allah. Sedangkan makhluk tidak boleh disebut tabarak, tapi makhluk disebut dengan mubarak. Berkah artinya memberikan banyak kebaikan. Berkah artinya memberikan banyak kebaikan. Ada di halaman 71. Karena nama Allah adalah sumber segala kebaikan. Dan keberkahan nama berarti keberkahan yang memiliki nama itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan, al-barakatu fismika wa fima sumya alaihi yadullu ala anna dhalika sifatun liman tabaraka fa inna barakatal ismi tabi'atun li barakatil musamma. Keberkahan nama dan keberkahan pemilik nama menunjukkan ala anna dhalika sifatun, menunjukkan bahwasanya adalah sifat. Itu adalah sifat bagi zat yang maha berkah. Karena keberkahan nama mengikuti keberkahan yang memiliki nama. Dan bagian dari keberkahan nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama Allah ketika disebut maka dia bisa diiringi dengan doa. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Dan nama-nama yang lainnya. Sehingga dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, doa kita akan semakin mustajab. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
Allah Ta'ala memiliki Asma'ul Husna, maka jadikanlah itu untuk berdoa. Sehingga dengan sebab Asma'ul Husna, doa seorang hamba semakin diijabai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah sumber berkah? Makhluk ataukah Allah? Jawabannya Allah. Makhluk itu diberkahi dan bukan sumber berkah. Sehingga makhluk mendapatkan keberkahan dari Allah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang menciptakan keberkahan. Makanya posisi makhluk adalah mubarak. Makhluk yang diberkahi. Sedangkan Allah tabaraka, dia zat yang memberikan keberkahan. Maka makhluk tidak bisa memberikan keberkahan kepada makhluk yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana makhluk itu bisa menularkan kebaikan bagi yang lain. Dan makhluk yang diberkahi berarti makhluk itu mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia bisa menularkan sebagian keberkahannya, sebagian kebaikannya kepada makhluk yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut beberapa makhluk yang banyak memberikan kebaikan bagi makhluk yang lain dengan sebutan berkah. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tanah suci Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah lalladzi bi Bakkata mubarakah. Adalah rumah yang berada di kota Bakkah, di kota Mekah, mubarakan, yang diberkahi. Apa keberkahan kota Mekah? Keberkahan kota Mekah adalah siapa yang beribadah di sana, maka dia mendapatkan pelipatan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan yang beribadah di luar kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Baitul Maqdis sebagai kota yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga termasuk di antara tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Baitul Maqdis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Lailatul Qadar dengan malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Di malam yang diberkahi karena Lailatul Qadar adalah malam di mana ketika orang melakukan ibadah maka pahalanya akan dilipatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut air hujan dengan ma'an mubarak, air yang diberkahi. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan aku turunkan dari langit ma'an mubarak, air yang diberkahi. Karena seperti yang kita tahu, air hujan memberikan banyak kebaikan bagi kehidupan makhluk yang ada di muka bumi. Sehingga kita memohon kepada Allah agar kita diberkahi, agar kita bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain, banyak kebaikan bagi lingkungan, banyak kebaikan bagi masyarakat. Karena orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan banyak memberikan kebaikan bagi orang yang berada di sekitarnya, masyarakat yang berada di sekitarnya. Selanjutnya kalimat wa ta'ala jadduka. Maha tinggi keagunganmu. Maha tinggi di sini adalah tinggi kemuliaan, karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna kemuliaannya. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Di sini ada ikrar tauhid, mengimani bahwa satu-satunya yang berhak disembah
dan diibadahi hanya Allah Ta'ala. Ikrar ini dilakukan setelah kita menetapkan sifat-sifat sempurna untuk Allah. Sifat-sifat dengan kita muji Allah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Kemudian kita ikrarkan wala ilaha ghairuka. Selanjutnya ada catatan di sini, ketika salat malam Nabi SAW membaca doa iftitah seperti di atas, namun dengan tambahan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira 3 kali. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira 3 kali. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kita bisa praktikkan semacam ini. Saat kita qiyamul lail, maka kita bisa baca kalimat semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperbesar pahala yang kita lakukan, pahala dari amal yang kita lakukan karena kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah doa yang ketiga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira. Allah Maha besar. Kabira, aku mengagungkannya. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji hanya milik Allah. Katsiran dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Masya Allah. Kita coba baca sumber doa. Doa ini memiliki keutamaan yang besar. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menceritakan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Jadi orang itu membaca, dia sebagai makmum, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW seusai sholat beliau bertanya, siapa yang membaca doa tadi, doa seperti ini? Jawab salah satu jamaah, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan doa ini. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait doa ini, beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika." Sejak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, saya tidak pernah meninggalkan doa ini. Sehingga setiap kali membaca iftitah, beliau membaca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jika kita membaca doa iftitah ini dengan serius, kita bisa bayangkan pintu langit dibuka dalam rangka menyambut naiknya doa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ilaihi ya'rujul kalimut tayyib wal amalus salih. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang indah itu akan naik.
Sehingga kalimat thayyibah berupa pujian untuk Allah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memuji Allah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau pujian yang lainnya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, maka pujian-pujian itu akan naik ke langit. Dan terutama yang mendapatkan ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sekarang kita akan lihat tafsir dari doa. Apa makna Allahu akbar kabira? An-Nawawi menjelaskan, qauluhu Allahu akbar kabira, kabiran di sini mansub bi fi'lin mahdzuf. Ai kabbartu kabiran au dzakartu kabiran. Kalimat Allahu akbar kabira, kata kabira mansub sebagai objek karena ada kata kerja yang tidak disebutkan, yaitu kabbartu, aku bertakbir. Sehingga jika dibaca lengkap, maka aku bertakbir, kabbartu kabiran, aku bertakbir dengan takbir ya, mengagungkan zat yang maha besar. Atau dzakartu kabiran, aku menyebut zat yang maha besar. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu akbar kabira, Allahu akbar di sini sifat Allah, Allah zat yang maha besar. Kabiran, dan aku mengagungkan zat yang maha besar. Sehingga kata kabiran di situ menyimpan kata kerja, karena kabiran itu bukan kata kerja ya. Tapi dia menyimpan kata kerja yang kalau kita sebutkan kata kerjanya adalah kabbartu kabira. Karena begini ya, jika ada sebuah kalimat disebutkan objeknya saja, maka kalimat itu menjadi tidak sempurna. Kecuali jika di situ ada kata kerjanya. Sehingga misalnya ya, ada satu kalimat, lalu di sini ada objek. Maka bisa kita pastikan di sini harus ada kata kerja. Agar objek ini bisa berfungsi sebagai objek. Dalam bahasa Arab seperti itu banyak. Dalam bahasa Indonesia seperti itu juga banyak. Sehingga misalnya kita mengucapkan, kamu mau pergi kemana? Mau kemana Pak? Mau kemana? Atau kalimat yang lebih ringkas lagi, kemana? Ke pasar. Kita mengucapkan ke pasar. Namanya kalimat atau kata ke pasar itu pasti sebelumnya akan ada kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Ke pasar, ini titik-titik ke pasar. Nah, titik-titik ini bisa kita isi ya. Bisa kita isi gelundung ke pasar. Berlari ke pasar. Berjalan ke pasar. Yang jelas di sini pasti akan ada kalimat. Oh, ternyata ini kalau kita isi jadinya pergi ke pasar. Contoh yang lain misalnya. Itu kambingnya Pak, itu kambingnya. Misalnya ada orang teriak ke orang lain, itu kambingnya. Lalu maksudnya apa? Tangkap kambingnya. Sehingga cuma disebutkan objek saja. Padahal di situ sebelumnya ada kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab kita jumpai dalam beberapa dzikir. Contohnya subhanallah. Subhanallah. Kata subhanallah ini dia mansub. Mansub artinya berstatus sebagai objek. Mansub dalam posisinya sebagai objek. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab insya Allah paham ya. Ya meskipun tidak semua mansub itu objek. Kenapa dia menjadi objek? Terus kata kerjanya mana? Nah, kata kerjanya adalah
sebelumnya. Sabbahtu subhanallah. Sabbahtu subhanallah. Aku bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Sehingga dengan kalimat ini maka tersusunlah kalimat yang lengkap, ya. Di sini ada subjek dan predikat. Predikatnya adalah kata kerja. Aku bertasbih subhanallah. Baik. Nah, ini yang kita sebut dengan fi'il atau kata kerja yang diasumsikan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il yang ditakdirkan. Maksudnya adalah fi'il yang diasumsikan. Akan menjadi sempurna kalimat itu kalau ada yang diasumsikan. Sabbahtu subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabira. Allah Maha Besar. Kalimat sempurna tidak? Sempurna. Ini kalimat sempurna. Allah Maha Besar, kalimat sempurna. Tapi tiba-tiba ada kata kabiron. Kabiron ini mansub. Mansub sebagai objek. Nah, ini enggak sempurna. Harusnya ada kata pendahulunya. Nah, kata pendahulunya ini apa? Kata pendahulunya adalah kabartu atau zakartu. Kabartu atau zakartu. Kabiron. Kabiron artinya apa? Yang maha besar. Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Allah zat yang besar, sempurna, ya. Kalimat di sini sempurna. Lalu kabartu kabira. Aku mengagungkan zat yang maha besar. Sehingga kabiran di sini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabartu kabiran, dan aku mengagungkan zat yang maha besar. Atau zakartu kabiran, dan aku berzikir menyebut zat yang maha besar. Itu penjelasan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, maka di situ kita memahami. Pertama, kita sedang memuji Allah. Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Dan kita juga memahami di situ kita sedang mengagungkan Allah. Wa kabbartu kabir, dan aku mengagungkannya. Dialah zat yang maha besar. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah katsiran, dengan pujian yang banyak. Kata alhamdulillah sangat sesuai jika diiringi dengan katsira. Dan sering kita jumpai walhamdulillah diiringi dengan katsira. Karena demikian banyaknya sebab terpuji untuk Allah. Dialah zat sumber segala kebaikan. Sehingga Allah terpuji apapun keadaan yang terjadi di tengah makhluknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, Qala rajulun alhamdulillahi katsira. Fa'azamaha al-malak ay yaktubaha. Faraja'a fiha rabbahu azza wa jal. Faqala uktubha kama qala abdi. Katsira. Ada orang yang mengucapkan alhamdulillahi katsira. Hingga malaikat tidak sanggup. Fa'azamaha al-malak. Malaikat enggak sanggup untuk menulisnya. Faraja'a fiha rabbahu. Lalu dia pun menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berfirman, Uktubha kama qala abdi katsir. Catat seperti apa yang diucapkan oleh hambaku dengan jumlah yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan untuk kalimat ini. Alhamdulillahi katsira. Karena dia zat yang maha terpuji. Dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pujian yang banyak. Karena dia kebaikannya banyak.
dan Allah Maha terpuji apapun keadaan hambanya. Sehingga sekalipun kita sedang mengalami musibah, maka kita memuji Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, apapun keadaannya. Sekalipun kita tidak sedang mendapatkan nikmat, sekalipun kita sedang mendapatkan musibah, namun Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji apapun keadaannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah. Sehingga Nabi SAW memuji Allah. Ketika beliau mendapatkan kenikmatan, beliau memuji alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika beliau mendapatkan musibah, beliau memuji alhamdulillahi ala kulli halin. Karena pujian untuk Allah itu disebabkan dua hal. Pujian untuk Allah. Ada dua hal. Pertama, karena kesempurnaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, nama dan sifatnya, keagungannya, apapun kondisi hambanya. Sehingga sekalipun hambanya sedang mengalami musibah, Allah tetap maha sempurna, maha agung, maha mulia. Sekalipun hamba sedang menghadapi berbagai macam ujian, sedang menghadapi berbagai macam cobaan, ada musibah A, musibah B, musibah C, dia sakit, ada yang keluarganya meninggal, rumahnya kebakaran, mobilnya hancur, apalagi misalnya. Kemudian lingkungannya kebanjiran, semuanya bertubi-tubi dia alami. Tapi Allah tetap maha sempurna. Sehingga sang hamba tetap diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaannya. Yang kedua, pujian untuk Allah, sebab yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi hamba. Memberikan kebaikan bagi hamba. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita memberikan kebaikan bagi hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan bagi kita. Saya ulang. Kita memuji Allah karena Allah memberikan kebaikan bagi kita. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah urusan lancar. Alhamdulillah dimudahkan. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun ini tidak ada, kita tetap memuji Allah karena Dia adalah Zat yang maha sempurna. Nah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Dan kata subhanallah pantas untuk digabungkan dengan bukratan wa asila. Baik di waktu pagi dan sore. Karena setiap orang yang melihat kekurangannya dalam rentang waktu pagi sampai sore. Sedangkan Allah disucikan dari semua kekurangan tersebut. Sehingga kita memuji Allah setiap pagi dan sore. Dan mensucikan Allah setiap pagi dan sore. Karena Allah Zat yang maha suci dari segala kekurangan. Apapun yang dialami oleh hambanya selama pagi sampai sore. Wallahu a'lam. Kemudian doa yang keempat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Tayyiban, yang baik. Mubarakan fi, dan pujian yang diberkahi, fihi, di dalamnya. Sumber doa. Doa ini memiliki keutamaan
di mana ada 12 malaikat berlomba. Siapakah di antara mereka yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada orang yang datang ke masjid lalu masuk ke shaf sementara nafasnya tersengal-sengal. Kemudian dia membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Seusai sholat Nabi SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan doa ini tadi? Semua sahabat terdiam, lalu beliau menimpali, siapapun yang mengucapkan kalimat ini tadi tidak ada masalah. Kemudian orang tadi mengatakan, aku tadi yang datang buru-buru dan nafasku tersengal-sengal lalu aku membaca doa ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat ada 12 malaikat. Mereka berlomba untuk mengantarkan doa ini. Masya Allah. Hadisnya riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Dan dohir dari hadis bahwasanya doa ini dibaca ketika iftitah. Dan nanti ada yang mirip seperti itu ketika i'tidal. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik, maka jamaah yang belum terbiasa membaca doa seperti ini, silahkan Anda baca. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cukup ringan, mudah untuk dihafal dan pendek. Namun Masya Allah, malaikat berebut untuk mengantarkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari doa. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, afdalud du'ai alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Syekh Abdurrahman Al-Barraq menjelaskan, ucapan alhamdulillah disebut sebagai afdalud du'a, disebut sebagai doa terbaik karena dalam ucapan alhamdulillah terdapat ungkapan syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu mendatangkan kebaikan baginya. Akan ditambah nikmat untuknya. Dan orang yang berdoa tujuannya apa? Karena ingin mendapatkan tambahan nikmat. Sehingga kita berdoa karena kita merasa ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan ini. Lalu kita ucapkan dalam doa kita. Maka disebut sebagai afdalud du'a, kalimat alhamdulillah disebut sebagai doa yang terbaik. Karena ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat, akan memberikan tambahan nikmat bagi kita. Kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya para ulama mengatakan syukur itu hafidh. Asyukru huwa hafidh. Hafidh artinya apa? Penjaga. Asyukru hafidhun. Syukur itu penjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwasanya orang yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Dan salah satu di antara bentuk syukur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan, yang memberi nikmat. Baik.
Makanya bentuk berterima kasih, syukur itu artinya bentuk berterima kasih kepada makhluk dengan memuji makhluk itu. Nabi SAW bersabda, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Pujian yang tidak berbilang, tidak ada batas jumlahnya, karena dia zat yang berhak untuk mendapatkan semua bentuk pujian dari hambanya disebabkan banyaknya kebaikannya. Thayyiban, yang baik, artinya tanpa ada cacat dan kekurangan, karena Allah maha thayyib, maha baik, sehingga yang diterima oleh Allah hanya yang baik. Apa yang dimaksud dengan pujian yang baik? Badruddin Al-Aini mengatakan, wa ma'na thayyiban ay khalisan salihan au nadhifan minar riya. Makna pujian yang thayyib adalah pujian yang murni, saleh, pujian yang baik dan yang bersih dari segala bentuk riya. Sehingga ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita jangan sampai ada bentuk riya, jangan sampai ada bentuk sum'ah. Tapi kita bersihkan agar pujian itu menjadi pujian yang apa? Yang thayyib. Sehingga pujian itu nadhifan minar riya, khalisan, bersih dari riya, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat mubarakan fihi, pujian yang penuh berkah. Artinya adalah pujian yang terus-menerus, tidak pernah putus. Karena berkah itu maknanya adalah daim. Jadi kata al-barakah, itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Yang kedua adalah daimun, langgeng. Jika ada sebuah objek yang dia memiliki banyak kebaikan dan itu dilakukan secara terus-menerus, maka objek itu adalah objek yang diberkahi. Makhluk yang diberkahi adalah makhluk yang memberikan banyak kebaikan dan kebaikan itu terus-menerus. Makanya dalam bahasa Arab, sumur itu disebut dengan birkah. Birkah artinya sumur. Kenapa disebut birkah? Karena sumur itu sumber air, kebaikannya banyak. Dan daim terus-menerus. Makanya kan sumur itu sekalipun airnya diambil berkali-kali, dia nggak habis airnya. Ya ada sumur tertentu yang kadang habis ya. Tapi banyak sumur yang ketika airnya diambil bertahun-tahun tidak habis. Selalu ada. Dan keajaiban sumur ya. Airnya diambil bertahun-tahun nggak habis. Airnya didiamin aja nggak pernah diambil juga nggak luber. Ada nggak sumur yang luber gara-gara ini nggak pernah dipakai? Akhirnya airnya meludak keluar. Ada? Tidak ada. Tidak kita jumpai ya, kecuali kalau terjadi artosis. Ya, yang artosis. Yang airnya kemudian muncrat keluar. Ya. Malah jadi lapindo. Lumpur ya yang keluar. Tayyib. Makanya dia disebut birkah karena ketika sesuatu itu banyak memberikan kebaikan dan kebaikan itu langgeng, maka dia adalah sesuatu yang diberkahi. Dalam Aunul Ma'bud dinyatakan hamdan dza barakatin daiman la yanqati'u
li'anna ni'amahu la tanqati'u anna, yaitu pujian yang berkah, yang tidak putus, yang tidak terputus, karena nikmatnya kepada kita tidak pernah putus. Fayambagi ayyakuna hamduna ghaira munqati'in aydan, walau niyatan wa i'tiqadan. Sehingga selayaknya pujian kita juga tidak pernah putus, meskipun hanya sebatas niat dan keyakinan. Masya Allah. Kita kalau merenungkan doa-doa semacam ini, kita akan menjumpai betapa pilihan kata yang diberikan oleh Nabi SAW adalah pilihan kata yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat pujian yang diberikan untuk Allah adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan zat yang dipuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah semacam ini secara maksimal. Wallahu a'lam. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca doa yang kelima. Yang doa iftitah ini dibaca oleh Nabi SAW ketika qiyamul lail. Allahumma rabba Jibrail wa rabba Mikail. Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga Anda bisa menikmati pelajaran kita membahas tafsir dari doa-doa yang kita baca ketika sholat, agar sholat kita semakin bermakna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan, Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي Ada suaranya? Nah. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi para pemirsa yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Izin bertanya Ustaz. Jika ada seorang karyawan yang pada posisi sebelumnya itu dia memiliki jabatan misal asisten manajer, tapi dia tulis di LinkedIn-nya itu misalkan manajer gitu kan. Lantas dia mau untuk melamar ke perusahaan selanjutnya itu kan misalkan untuk menjadi seorang manajer, berarti kan dia sudah memiliki status sebagai manajer, tapi itu bohong gitu kan. Itu bagaimana Ustadz ya penghasilan untuk misalkan kalau diterima di tempat kerja yang akan datang. Itu aja Ustadz yang mau saya tanyakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang dia berbohong saat melamar kerja, seperti ijazah palsu, kemudian apalagi, misalnya dia punya sertifikat yang palsu dan seterusnya, dan dia diterima.
maka dia harus berterus terang kepada pihak perusahaan. Sehingga dia sampaikan ke bagian personalia, Pak, sebenarnya saya itu baru asisten manajer, belum manajer. Nah, saat melamar, saya dianggap sudah punya dalam portofolio, dianggap sudah punya pengalaman menjadi manajer. Padahal belum. Dia harus berterus terang. Dan jika ternyata pihak perusahaannya merelakan, tidak apa-apa, silahkan kamu tetap bekerja. Insya Allah tidak masalah, dia tetap bekerja. Tapi kalau pihak perusahaan tidak merelakan, maka dia harus resign, ya. Karena sebenarnya dia dalam hal ini diterima dengan cara menipu orang lain dan pihak yang ditipu tidak ridho. Sehingga sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan posisi itu. Maka dia harus keluar. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, saya pernah masbuk rokaat ketiga. Setelah baca doa iftitah, baru keingat belum baca Al-Fatihah. Sehingga kemudian saya baca iftitah dan Al-Fatihah dengan cepat. Dalam hal ini sebaiknya bagaimana Ustadz saya? Masbuk di rakaat yang ketiga. Baca doa iftitah, tapi belum baca. Baru keingat ini rakaat yang ketiga. Baik. Ini kembali kepada keterangan yang kemarin disampaikan oleh Imam Ad-Dainuri, gurunya Ibnul Jauzi. Di buku saya sebutkan itu. Ada orang yang, atau Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau membaca doa iftitah padahal beliau masbuk. Lalu diingatkan oleh Imam Ad-Dainuri. Ada di halaman mana nih? Ada di halaman 65. Makmum masbuk tidak perlu membaca doa iftitah. Jadi Ibnul Jauzi ketika beliau bergabung masbuk, beliau membaca doa iftitah. Lalu diingatkan oleh Abu Bakar Ad-Dainuri, sebaiknya jangan kau lakukan seperti ini. Dan Imam Abu Bakar mengatakan, innal fuqaha'a qad ikhtalafu fi wujubi qira'atil Fatihah khalfal imam, walam yakhtalifu fi annal istiftaha sunnatun. Fashtagil bil wajib wa da'i sunan. Sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Tapi mereka sepakat kalau membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Maka sibukkan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah. Sehingga kalau ada orang yang masbuk rakaat yang ketiga, dia membaca doa iftitah, berarti dia membaca doa yang hukumnya sunnah. Dan ketika imam sudah ruku sementara dia belum sempat membaca Fatihah, ya berarti dia ketinggalan yang Fatihah. Cuman apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak batal. Tidak batal sholatnya, tapi dia keliru dalam masalah prioritas. Seharusnya dia membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, bukan membaca doa iftitah. Meskipun tidak sampai batal sholatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustadz. Dari penjelasan Ustadz, doa iftitah dibaca juga untuk sholat sunnah. Selama ini dari kecil kami diajari hanya dibaca untuk sholat fardu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. wa jazakumullahu khairan. Terdapat banyak dalil ya. Terdapat banyak dalil di mana Nabi SAW membaca doa iftitah ketika sholat sunnah. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana idza qama minal laili iftataha salatahu. Nabi SAW ketika qiyamul lail, beliau mengucapkan kalimat berikut saat membaca doa iftitah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kemudian juga dalam hadis sebelumnya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di halaman 72. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdika
wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Nabi SAW ketika qiyamul lail, beliau bertakbir, lalu beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Sehingga ini semuanya dalil bahwasanya dalam sholat sunnah sekalipun kita juga dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Dan ada satu kaidah yang mengatakan ma thabata fil fardi thabata fin nafli wa ma thabata fin nafli thabata fil fardi. Hukum yang berlaku dalam sholat wajib itu juga berlaku dalam sholat sunnah. Dan yang berlaku dalam sholat sunnah juga berlaku dalam sholat wajib. Kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan perbedaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait doa iftitah yang ketiga, di mana diceritakan bahwa Rasulullah bertanya pada jamaah siapa yang tadi berdoa dengan kalimat itu. Pemahaman saya dengan cerita itu adalah doa iftitah yang dibaca oleh jamaah tersebut seakan-akan belum pernah dibacakan atau disampaikan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana seharusnya dalam kaidah ibadah itu kan harus mengikuti apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Baik. Sebenarnya ini tadi mau saya bahas, namun saya urungkan karena khawatir nanti jadinya menyita banyak waktu. Tapi karena ditanyakan, kita akan jelaskan. Jadi Anda perlu membedakan antara zaman turun wahyu dengan zaman setelahnya. Ini dua hal yang berbeda. Di zaman turun wahyu, praktek yang dilakukan oleh para sahabat, itu dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menilai, kemudian beliau memberikan ada yang dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang diluruskan karena dia salah, sehingga tidak semuanya dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi praktek yang dilakukan oleh para sahabat tanpa tanpa petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua, ada yang dibenarkan dan ada yang diluruskan. Yang saya maksud tanpa petunjuk adalah dia tidak diajari sebelumnya, tapi mereka membuat sebuah doa lalu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman turunnya wahyu itu terjadi. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak sehingga praktek yang terjadi ketika itu dan didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bagian dari syariat. Nah, realita ini bisa kita jumpai dari pernyataan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu." Kami dulu melakukan azl di masa Quran itu turun. Artinya bagi para sahabat, mereka punya pemahaman bahwa praktek kita selama masa waktu itu, masa wahyu turun, praktek kita masyarakat muslim selama wahyu itu turun bisa dijadikan sebagai landasan ketika di situ tidak ada peringatan baik dari Allah maupun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu zaman turunnya wahyu memiliki porsi khusus, memiliki kondisi khusus yang itu tidak boleh disamakan dengan zaman setelahnya. Baik, kita kembali ke sini. Sahabat ketika mempraktekkan sesuatu, ada yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Contohnya beberapa doa tadi. Dia mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Contoh yang lain. Dulu ada sahabat, setiap kali dia sholat, selalu membaca surat Qul Wallahu Ahad.
Al-Ikhlas. Lalu ditambah dengan surat yang lain. Akhirnya perbuatan ini pun dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meminta kepada yang lapor, saluhu lima yaf'alu dzalika. Tolong tanyakan kepadanya, apa alasan dia melakukan itu? Kemudian ketika ditanya, orang itu menjawab, fa innaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Saya sangat senang dengan surat Al-Ikhlas. Karena di situ terkandung sifatur rahman, sifat-sifat Allah, zat yang maha rahman. Kemudian setelah jawaban itu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, akhbirhu fa innallaha yuhibbuhu bihubbihi surat Al-Ikhlas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah mencintainya disebabkan karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Yang itu zahirnya bahwasanya Nabi SAW tidak mengajarkan ini kepada beliau, tapi beliau melakukannya. Lalu disetujui oleh Nabi SAW. Dan ketika sudah dibenarkan oleh Nabi SAW, maka itu menjadi sunnah takririyah. Ketika sudah dibenarkan oleh Nabi SAW, maka statusnya menjadi sunnah takririyah. Sunnah yang merupakan persetujuan Nabi SAW. Dan ternyata ini tidak berlaku semuanya. Ada sebagian praktek sahabat yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga minta untuk dikembalikan seperti semula. Ya. Maka kami sebut ini diluruskan. Maksudnya adalah disalahkan oleh Nabi SAW, dikoreksi. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Sahabat yang ma'ruf. Nabi SAW mengajarkan doa sebelum tidur kepada Al-Barra. Dalam doa itu beliau mengucapkan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Wajjahtu wajhi ilaika. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Wajjahtu wajhi ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Ragbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Lalu dilanjutan doa. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Di situ ada kalimat amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta lalu ada kalimat wa bi nabiyyika wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Dan aku beriman dengan nabimu yang engkau utus. Di sini yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah pakai kata nabi. Potongan kalimat yang kedua ini oleh Al-Barra bin Azib diganti. Wa bi rasulika alladzi arsalta. Dan aku beriman kepadamu ya Allah dengan Rasulmu yang telah engkau utus. Diganti oleh Al-Barra. Sehingga lafaz Rasul itu Al-Barra bin Azib yang ganti. Didengar oleh Nabi SAW. Tapi apa praktek Rasulullah SAW? Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau minta kepada Al-Barra, kembalikan ke sini. Enggak, la wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Jangan. Tapi tetap ucapkan dengan nabimu yang telah engkau utus. Padahal kita tahu ya, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Mana yang lebih mulia? Rasul lebih mulia. Sehingga rasul dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan nabi. Nah, Al-Barra bin Azib karena ingin memberikan pemuliaan yang lebih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka doa ini diganti dengan Rasul. Amantu, sehingga Barok mengucapkan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Kamu harus tetap ucapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sehingga kita baca persis sebagaimana teksnya. Baik. Nah, ketika dia diluruskan tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini tidak menjadi sunnah takririyah. Tidak menjadi sunnah takririyah. Beberapa praktek ibadah sahabat yang tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Abu Darda mau sholat semalam suntuk. Enggak boleh sama Rasulullah. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin As mau puasa tiap hari. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda dikoreksi oleh Salman, lalu Salman disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat yang mau mengebiri dirinya, Utsman bin Mad'un, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sahabat yang lainnya yang mereka ingin melakukan ibadah yang jauh lebih kencang tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga melarang puasa khusus di hari Jumat. Beliau melarang orang mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya kadang ada doa sahabat, praktek sahabat yang dibenarkan, dan kalau dibenarkan maka dia menjadi sunnah takririyah. Dan sunnah takrir termasuk dalil. Dan ada yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kembalikan ke tempat semula. Berarti dia tidak menjadi sunnah takririyah. Karena seperti yang kita tahu sunnah ada berapa? Ada 4 ya. Ada qauliyah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau. Ada fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada takririyah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hammiyah, yaitu yang menjadi rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum kesampaian, seperti puasa Tasu'a dan seterusnya. Dan semuanya adalah dalil. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah. Ustadz, mau tanya Ustadz, kalau kita sholat di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, itu pahalanya sangat besar. Apakah syariat ini berlaku juga buat wanita? Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ada khilaf memang ya tentang apakah itu juga berlaku bagi wanita. Namun yang pendapat yang zahir itu berlaku bagi lelaki. Ada seorang wanita ya, yang datang kepada Nabi SAW. Lalu wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bermakmum di belakang Anda." Para wanita ingin bermakmum di belakang Anda. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Laqad alimtu." Aku sudah tahu. Kalau kalian itu ingin bermakmum di belakangku, ingin sholat bersamaku. Masya Allah, Anda bisa bayangkan ya. Sholat di Masjid Nabawi yang imami Nabi. Yang imami seorang Nabi. Rasanya gimana diimami seorang Nabi? Kita aja sholat ketika di Masjidil Haram. Kalau kemudian imamnya imam favorit, perasaan kita gimana? Rasanya adem sekali. Kerasan kita sholat. Betah kita sholat. Misalnya, Anda imam favoritnya siapa? Syekh Sudes. Wah, Masya Allah. Sholat di Masjidil Haram, diimami Syekh Sudes. Biasanya cuma dengar rekamannya. Sekarang suara dari apa? Mikrofon ya. Dari pengeras suara Masjidil Haram. Di tengah jamaah Masjidil Haram. Dalam situasi seperti itu, Syekh Sudes membaca Al-Quran dalam sholat. Dan Anda sangat kagum dengan suaranya. Maka rasa sholatnya beda jamaah. Dengan di kampung diimami mukimin misalnya. Atau Pak Kaum
akan terasa apa? Berbeda. Tentu Anda akan bisa semakin menikmati ketika Anda sholat dengan imam orang yang Anda Anda kagumi, imam favorit Anda. Ya. Ada yang senang misalnya, saya kalau diimami sama misalnya Al-Juhani enak, atau Syekh Hudzaify enak, tenang rasanya. Atau diimami oleh Syekh ini, Bandar Balilah, saya juga senang. Jadi masing-masing kadang punya favoritnya ya. Ini favoritnya di sini, favoritnya di sini. Tayyib. Coba gimana rasanya diimami oleh seorang nabi? Lalu Nabi SAW mengatakan, aku sudah tahu keinginan kalian untuk itu. Wa buyutukunna khairul lahunna. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Wa buyutukunna khairul lakunna. Sementara sholat di rumah kalian itu lebih baik dibandingkan sholat di masjid. Padahal itu masjid apa? Masjid Nabawi. Masya Allah. Makanya jumlah jamaah wanita ketika di Masjid Nabawi tidak sebanyak jumlah jamaah lelaki. Mereka lebih banyak sholat di rumah masing-masing. Ada salah satu istri Nabi SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak pernah dijumpai beliau keluar rumah kecuali jenazahnya. Subhanallah. Inilah wanita sejati. Jadi salah satu istri Nabi SAW, setelah Nabi SAW wafat, gak pernah dijumpai beliau keluar rumah kecuali jenazahnya. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Sehingga beliau berusaha untuk menjaga diri semaksimal mungkin. Maka mereka tidak sholat di masjid, meskipun masjid itu dekat dengan rumahnya. Dan suasana ketika itu tidak seperti sekarang ya, yang ikhtilat. Di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, kalau mau menghindari ikhtilat, bersih tanpa ikhtilat mustahil. Karena mereka punya keluarga, mereka kadang rombongan bareng keluarga. Sehingga di area yang bukan yang bukan area khusus wanita maupun area khusus laki-laki, mereka berjalan campur baur laki perempuan. Ya, namun ya itu satu hal yang sulit untuk kemudian dihindari. Demikian pula di Masjidil Haram ya. Kadang masuk bareng gitu kan, dalam satu lift bareng. Ya, karena kalau dipisah kesulitan, kecuali kalau kemudian sudah di ruangan sholat. Ada ruang khusus wanita, ruang khusus laki-laki. Belum lagi kalau tawaf tidak mungkin dipisah. Ini satu keluarga. Pimpinan rombongannya ini, ibu-ibu tidak mungkin tawaf nanti khusus ibu-ibu sendirian. Nah, ini pisah dari rombongannya, tidak mungkin. Akhirnya ya seperti suasana yang kita lihat, laki perempuan. Dan ya meskipun ini bukan kondisi yang ideal, namun ya kata orang kahanan ya, adanya seperti itu. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah tadi. Bagaimana dengan sholat di masjid-masjid tadi bagi wanita? Nabi SAW mengatakan, wa buyutukunna khairul lakum. Rumah kalian lebih baik bagi kalian. Dan kami lebih menguatkan pendapat ini, sehingga wanita silahkan sholat di rumah masing-masing. Insya Allah semoga mendapatkan pahala yang lebih besar. Wallahu a'lam. Ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Sholat berjamaah kan posisi lalu mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus. Mungkin Bapak bisa cari posisi yang sinyalnya bagus. Putus-putus Bapak. Televisinya bisa di-mute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau sholat
berjemaah 2 orang posisi sejajar. Lalu rakaat kedua datang makmum satu lagi. Imamnya masih berapa langkah atau makmumnya yang berapa langkah? Baik. Satu lagi Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ketika imam dan makmum sejajar atau berdua ya. Imam dan makmum berdua seperti ini. Oh, ini salah nih. Mungkin begini ya. Imam dan makmum berdua. Dia sejajar. Imam sebelah mana? Kanan atau kiri? Imam kanan atau kiri? Imam kiri. Ini imam. Ini makmum. Lalu datang makmum menyusul makmum. Maka yang tepat imamnya yang maju atau makmumnya yang mundur, boleh dua-duanya. Maksud saya salah satu ya. Sehingga makmum yang mundur bisa, ini mundur. Akhirnya dia membuat soft di belakang. Makmum 1, makmum 2 yang masbuk tadi. Atau imamnya yang maju juga bisa. Bisa yang pertama atau yang kedua. Nabi SAW pernah sholat ya bersama Jabir. Kalau nggak Jabir ya Jabbar. Ada 2 sahabat yang namanya mirip Jabir dan Jabbar. Saya kurang hafal untuk siapa yang pertama. Anggaplah misalnya yang pertama adalah Jabir. Beliau sholat berdua bersama Jabir, cecer. Lalu datang Jabbar. Lalu Jabbar ternyata berada di samping kiri Nabi SAW. Jadi ini Nabi SAW posisinya. Di sini sahabat Jabir. Lalu datang Jabbar. Nah, di sebelah kiri Rasulullah SAW. Kemudian oleh Nabi SAW mereka diminta untuk ke belakang. Akhirnya mereka mundur sehingga Jabir dan Jabbar membentuk shaf di belakang Rasulullah SAW. Maka posisi seperti ini kalau imam dan makmumnya 3 orang ya. Kalau imam dan makmumnya 3 orang, posisinya di belakang dan bukan di samping. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.